Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisna Septiani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan perihal materi etika bisnis dan budaya. Apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Di sini saya akan menjelaskan. Etika bisnis adalah sebuah aturan yang bersifat etis mengenai tolak ukur benar atau tidaknya dalam melaksanakan kegiatan usaha. Etika bisnis mencakup berbagai aspek kegiatan bisnis, baik tingkatan individu, perusahaan, atau masyarakat secara luas. Ketika etika bisnis dijalankan dengan benar, tentunya dapat memberikan branding value kepada perusahaan serta seluruh stakeholder yang ada. Terkadang, orang beranggapan bahwa bisnisnya tetap bisnis. Anggapan ini memiliki titik fokus pada bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa peduli apakah cara kita itu baik atau tidak. Bisnis yang hanya berorientasi pada profit saja dan mengesampingkan aspek etis tentu tidak akan bernilai. Sebab, selain berfokus pada pengembangan modal untuk mencari keuntungan, juga memperjuangkan nilai-nilai untuk menebar nilai manfaat bagi sesama. Adapun macam-macam etika dalam berbisnis adalah sebagai berikut. 1. Bersikap jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diingat bahwa mengembalikan kepercayaan di dunia bisnis itu tentu sangat sulit serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, berperilaku baik. Perilaku baik akan berpengaruh terhadap kesan partner terhadap bisnis kita, dan itu akan berdampak pada image branding perusahaan atau bisnis kita tetap terjaga untuk kedepannya nanti. Yang ketiga, bersikap dewasa dan sopan. Agar bisnis kita berjalan dengan baik, jauhkanlah dari sikap mementingkan ego sendiri. Kita harus berpikir terbuka dan menerima segala sesuatu bentuk saran dan kritik, dan usahakan mendahulukan sikap sopan dan santun supaya rekan bisnis kita memiliki kesan baik terhadap perusahaan kita. Yang keempat, hadir tepat waktu saat janji temu. Agaknya, datang ngaret atau telat sama sekali bukan contoh bisnis yang baik ya sobat. Datanglah tepat waktu ketika ada janji temu, apalagi ketika diadakan di luar kantor. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh setiap pembisnis ataupun semua orang. Ini menjadi sebuah apresiasi bagi rekan bisnis kita maupun konsumen. Dengan selalu mengucapkan terima kasih, hubungan antara pembisnis dan konsumen bisa berjalan baik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu budaya. Dengan adanya budaya kerja akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Tidak hanya mengutamakan kesuksesan organisasi, budaya kerja yang baik juga seharusnya bisa membawa dampak positif bagi anggota di dalamnya, seperti 1. Lingkungan kerja produktif, 2. Komunikasi yang terbuka dan jujur, 3. Suasana yang seru, 4. Ada penghargaan dan motivasi, yang kelima, kerjasama yang baik. Berikut ini ada 4 jenis budaya kerja di berbagai perusahaan. Yang pertama, clan culture. Budaya kerja yang pertama ini bagaikan kelompok atau karyawan yang hidup bersama. Budaya satu ini menekankan aspek kolaborasi, di mana anggotanya menganggap diri mereka sebagai satu keluarga besar yang saling terlibat satu sama lain. Organisasi yang mengadopsi budaya ini diikat oleh komitmen dan tradisi, dengan nilai utama berupa teamwork, komunikasi, dan kesepakatan. Kepemimpinan yang ada pada clan culture berbentuk mentorship. Yang kedua ada poin andocracy culture. Budaya ini didasarkan oleh energi dan kreativitas. Setiap karyawan diharapkan berani mengambil resiko dengan sosok pemimpin yang dipandang sebagai inovator. Dan nilai utama yang dianut biasanya didasari oleh perubahan yang ada. Dan salah satu hal yang menyatukan perusahaan yaitu eksperimen yang diikuti dengan kebebasan individu. Poin ketiga ada hierarchical culture. Struktur perusahaan menjadi salah satu faktor penentu di budaya ini.
Praktik bisnis pada budaya ini ditentukan oleh struktur, aturan, dan kontrol atasan. Proses yang terkontrol serta pengawasan yang cukup dianggap penting bagi produktivitas dan kesuksesan karyawan. Perusahaan disatukan oleh aturan dan kebijakan formal untuk mencapai stabilitas. Dan yang terakhir ada market culture. Budaya yang satu ini tidak hanya menekankan aspek kompetitif dengan pesaing di industri, tetapi juga antar karyawan dalam organisasi. Karyawan akan dituntut untuk memenuhi tujuan yang sulit dan performa mereka akan menentukan hasil yang didapat, apakah itu bonus atau hukuman. Penekanan pada performa ini sebenarnya diharapkan bisa menjadi motivasi bagi karyawan untuk berprestasi. Namun, ada sebagian banyak kritik justru berpendapat bahwa hal ini bisa menimbulkan budaya yang tidak sehat, seperti ketidakjujuran dan mengurangi produktivitas. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh budaya perusahaan, yaitu Facebook. Merupakan salah satu perusahaan yang menganut budaya adhokari kultur, yang berarti memberi pegawai kebebasan berinovasi. Sama seperti perusahaan pada umumnya, Facebook juga memiliki target-target tertentu yang ingin dicapai. Namun untuk mencapainya, para pegawai diberi kebebasan menentukan sendiri caranya. Penerapan budaya tersebut dapat Anda lihat dari dukungan besar Mark Zuckerberg kepada tim engineer. Beliau memberi izin kepada mereka untuk mencoba berbagai software baru yang telah dibuat. Baginya, bila suatu hal tidak beresiko untuk menghancurkan perusahaan, maka ia membiarkan tim engineer untuk menguji produk buatan mereka. Beliau percaya bahwa ia dan timnya dapat belajar banyak dari hal tersebut. Selain itu, engineer juga bisa terus mengeksplor hasil karyanya hingga menjadi lebih baik lagi. Dan di sini yang terakhir ada kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis bisa memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Sekian dari saya. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.